Jika seorang wanita tidak menghormatimu, dia tidak akan pernah benar-benar menginginkanmu. Dia mungkin menyukaimu, dia mungkin menikmati perhatianmu, tapi rasa hormat, itulah perbedaan antara ketertarikan sementara dan kekuatan jangka panjang. Kamu tidak kehilangan rasa hormat wanita karena kamu terlalu baik. Kamu kehilangannya karena sikap-sikap merusak diri sendiri yang diam-diam kamu bawa setiap hari. Tetap di sini, karena di akhir video hari ini, kamu akan merasa jauh lebih berdaya dan terarah kembali. Mari kita mulai. Jessica OS di sini. Selamat datang di channel ini. Jadi, di video kali ini, aku akan menguraikan 5 sikap kuat yang bisa langsung mengubah cara wanita melihatmu, berbicara denganmu, dan memperlakukanmu. Kita langsung masuk saja. Sikap nomor 1. Kamu tidak perlu disukai. Kebanyakan pria tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang berusaha untuk disukai. Mereka pikir mereka hanya bersikap sopan, cerdas secara emosional. Mereka merasa sedang bersikap dewasa dalam situasi tertentu. Tapi di balik semua itu, ada satu motivasi diam-diam. Kalau dia menyetujuiku, aku aman. Dan pola pikir ini bocor dengan cara-cara yang bahkan tidak kamu sadari. Keinginan untuk disukai bukan soal kata-kata. Ini tentang keputusan-keputusan kecil. Kamu ragu sebelum berbicara, melembutkan pendapat, tertawa pada hal yang sebenarnya tidak lucu bagimu. Kamu terlalu cepat setuju. Kamu mentoleransi ketidakhormatan kecil demi menghindari ketegangan. Dan semua ini tidak terlihat dramatis. Itulah mengapa ini berbahaya. Wanita tidak mencatatnya secara sadar. Mereka merasakannya. Dan yang kami rasakan adalah pria yang terus menyesuaikan diri, bukan pria yang mengarahkan dirinya sendiri. Faktanya, pria yang butuh disukai tidak memimpin interaksi. Dia hanya bereaksi terhadapnya. Dan rasa hormat tidak bisa tumbuh jika kepemimpinan tidak ada. Sekarang mari kita luruskan kesalahpahaman. Tidak butuh disukai bukan berarti tidak ramah, dingin, atau tertutup secara emosional. Menurutku itu justru mekanisme pertahanan. Tidak butuh disukai berarti kamu tidak meninggalkan dirimu sendiri demi menjaga keharmonisan. Paham? Kamu bersedia membiarkan gesekan terjadi, membiarkan dia tidak setuju, membiarkan ketegangan ada tanpa buru-buru menyelesaikannya. Itu adalah kekuatan emosional. Dan ini penting karena wanita tidak menghormati pria yang butuh validasi. Kami menghormati pria yang bisa memvalidasi dirinya sendiri. Saat kamu percaya pada penilaian, nilai, dan reaksimu sendiri, dia akan merasa lebih tenang di sekitarmu. Itulah perubahannya. Pria yang tidak butuh disukai berbicara dengan tenang tanpa latihan, mengatakan tidak tanpa minta maaf, berbeda pendapat tanpa defensif, pergi tanpa penjelasan saat diperlukan, dan tetap stabil saat disalahpahami. Itu tidak membuatnya kejam, itu membuatnya kokoh. Paradoksnya, semakin kamu tidak berusaha untuk disukai, semakin bernilai persetujuanmu, karena persetujuan dari seseorang yang tidak membutuhkannya terasa layak didapatkan. Wanita tidak kehilangan rasa hormat karena kamu tidak sempurna. Kami kehilangannya karena kamu tidak percaya pada dirimu sendiri saat tertekan. Dan inilah kebenaran terakhir. Tujuanmu bukan untuk disukai, tapi untuk berakar. Saat dia menyadari kamu nyaman disalahpahami, nyaman tidak disetujui, nyaman berdiri sendiri jika perlu, rasa hormat berhenti bersyarat, dan ketertarikan akhirnya punya sesuatu yang kuat untuk melekat. Sikap nomor 2. Kamu bergerak dengan ritmemu sendiri. Pria yang terburu-buru bukan sedang bersemangat. Mereka tidak yakin, dan ketidakpastian menghancurkan rasa hormat lebih cepat dari hampir apapun. Saat kamu buru-buru membalas pesan, buru-buru menjelaskan perasaan, buru-buru mendefinisikan hubungan, buru-buru mengamankan komitmennya, yang sebenarnya kamu sampaikan adalah, aku tidak percaya diriku sendiri jika ini tidak berhasil. Aku akan jelaskan. Kamu bertemu wanita yang kamu suka, dia sedikit menarik diri, balasan lebih lambat, antusiasme berkurang. Pria yang bergerak mengikuti ritmenya akan panik. Kamu mengirim pesan panjang, bertanya apa yang berubah, mencoba memperbaiki suasana. Tapi pria yang bergerak dengan ritmenya sendiri akan menyadarinya dan tidak melakukan apa-apa. Dia tidak mau meninggalkan pusat emosionalnya saat ketidakpastian muncul, dan itu adalah kekuatan. Tanyakan pada dirimu, saat segalanya melambat, apakah kamu mempercepat atau tetap stabil? Ini penting karena wanita selalu memindai kepemimpinan emosional. Mereka ingin tahu, jika keadaan jadi tidak jelas, apakah pria ini akan runtuh atau tetap membumi? Jelas ya, bergerak dengan ritmemu sendiri bukan berarti main tarik ulur, menahan kasih sayang, atau bersikap dingin. Maksudku, jangan biarkan fluktuasi emosinya mengendalikan perilakumu. Tetap tunjukkan minat, tetap memulai, tapi jangan bereaksi berlebihan. Biarkan ketertarikan itu bernafas.
Jika ketidakpastiannya menjadi urgensimu, dia jadi hadiah dan kamu jadi pengejar. Rasa hormat berbalik saat wanita sadar dia tidak bisa memaksamu, menekanmu, atau membajak emosimu. Saat kamu bergerak dengan ritmemu sendiri, kamu mengatakan, aku menikmatimu, tapi aku tidak meninggalkan diriku demi hasil. Dan disitulah rasa ingin tahu berubah menjadi hormat. Karena sekarang, dia tidak hanya memilihmu, dia sedang mengkualifikasi dirinya untuk bisa sejajar denganmu. Sikap nomor 3, kamu memegang standar tanpa mengumumkannya. Pria lemah sebenarnya tidak punya standar. Mereka punya preferensi yang siap dinegosiasikan saat ketertarikan dipertaruhkan. Kesalahan yang sering mereka lakukan adalah mengira standar harus dijelaskan. Mereka pikir batasan bekerja lebih baik jika dikomunikasikan dengan jelas. Mereka percaya rasa hormat datang dari dipahami. Kedengarannya masuk akal, tapi tidak selalu benar. Saat kamu mengumumkan standar, kamu mengubahnya jadi diskusi. Diskusi mengundang pengujian, dan wanita tidak menghormati standar yang perlu dibela. Kami menghormati standar yang tidak bisa ditawar lewat beri laku. Maksudku begini, seorang wanita melakukan sesuatu yang tidak kamu suka. Pria yang mengumumkan standar akan duduk dan berkata, aku cuma mau jelasin ekspektasiku. Saat kamu melakukan ini, aku merasa begini. Atau dia bilang, aku butuh konsistensi. Kamu pikir itu kepemimpinan, tapi yang dia rasakan kadang-kadang adalah dia minta aku menyesuaikan diri supaya dia tetap nyaman. Itu bukan otoritas, itu tawar-menawar, dan tawar-menawar menghancurkan rasa hormat. Ingat prinsip ini. Standar bukan aturan untuk orang lain, standar adalah filter untuk investasimu sendiri. Kamu tidak memberitahu wanita bagaimana harus perilaku, kamu memutuskan seberapa besar akses yang dia dapatkan berdasarkan perilakunya. Pria dengan standar nyata tidak menegur setiap ketidaksesuaian, dia meresponsnya dengan mengurangi ketersediaan, akses emosional, dan usaha, tanpa hukuman, tanpa sikap, tanpa pidato, hanya keselarasan. Jika kamu merasa perlu menjelaskan batasan agar dia mengerti, kamu sedang menjaga koneksi, bukan harga diri. Tentu ada waktunya mengkomunikasikan batasan secara jelas, dan aku sudah membahas itu. Tapi ada juga nilai dalam memegang standar secara diam-diam. Itu butuh disiplin emosional, karena mengumumkan standar terasa melegakan. Kamu bisa meluapkan, merasa didengar, merasa sudah sehat, tapi standar yang diam memaksa kamu mentoleransi ketidaknyamanan. Menerima bahwa seseorang mungkin tidak memenuhi ekspektasimu, pergi tanpa penutupan. Itulah mengapa banyak pria tidak melakukannya. Mereka lebih suka menjelaskan daripada menyesuaikan, berbicara daripada bertindak, bertawar daripada kehilangan akses. Pria yang membicarakan standar meminta kerjasama, pria yang menjalani standar tidak membutuhkannya. Paradoksnya, semakin kamu tidak berusaha untuk disukai, semakin bernilai persetujuanmu. Karena persetujuan dari seseorang yang tidak membutuhkannya terasa layak didapatkan. Wanita tidak kehilangan rasa hormat karena kamu tidak sempurna. Kami kehilangannya karena kamu tidak percaya pada dirimu sendiri saat tertekan. Dan inilah kebenaran terakhir. Tujuanmu bukan untuk disukai, tapi untuk berakar. Saat dia menyadari kamu nyaman disalahpahami, nyaman tidak disetujui, nyaman berdiri sendiri jika perlu, rasa hormat berhenti bersyarat. Dan ketertarikan akhirnya punya sesuatu yang kuat untuk melekat. Sikap nomor 2, kamu bergerak dengan ritmemu sendiri. Pria yang terburu-buru bukan sedang bersemangat, mereka tidak yakin, dan ketidakpastian menghancurkan rasa hormat lebih cepat dari hampir apapun. Saat kamu buru-buru membalas pesan, buru-buru menjelaskan perasaan, buru-buru mendefinisikan hubungan, buru-buru mengamankan komitmennya, yang sebenarnya kamu sampaikan adalah, aku tidak percaya diriku sendiri jika ini tidak berhasil. Aku akan jelaskan. Kamu bertemu wanita yang kamu suka, dia sedikit menarik diri, balasan lebih lambat, antusiasme berkurang. Pria yang bergerak mengikuti ritmenya akan panik. Kamu mengirim pesan panjang, bertanya apa yang berubah, mencoba memperbaiki suasana. Tapi pria yang bergerak dengan ritmenya sendiri akan menyadarinya dan tidak melakukan apa-apa. Dia tidak mau meninggalkan pusat emosionalnya saat ketidakpastian muncul, dan itu adalah kekuatan. Tanyakan pada dirimu, saat segalanya melambat, apakah kamu mempercepat atau tetap stabil? Ini penting karena wanita selalu memindai kepemimpinan emosional. Mereka ingin tahu, jika keadaan jadi tidak jelas, apakah pria ini akan runtuh atau tetap membumi? Jelas ya, bergerak dengan ritmemu sendiri bukan berarti main tarik ulur, menahan kasih sayang, atau bersikap dingin. Maksudku, jangan biarkan fluktuasi emosinya mengendalikan perilakumu. Tetap tunjukkan minat, tetap memulai, tapi jangan bereaksi berlebihan. Biarkan ketertarikan itu bernafas. Jika ketidakpastiannya menjadi urgensimu, dia jadi hadiah dan kamu jadi pengejar.
Rasa hormat berbalik saat wanita sadar dia tidak bisa memaksamu, menekanmu, atau membajak emosimu. Saat kamu bergerak dengan ritmemu sendiri, kamu mengatakan, "Aku menikmatimu, tapi aku tidak meninggalkan diriku demi hasil." Dan disitulah rasa ingin tahu berubah menjadi hormat. Karena sekarang, dia tidak hanya memilihmu, dia sedang mengkualifikasi dirinya untuk bisa sejajar denganmu. Sikap nomor 3, kamu memegang standar tanpa mengumumkannya. Pria lemah sebenarnya tidak punya standar. Mereka punya preferensi yang siap dinegosiasikan saat ketertarikan dipertaruhkan. Kesalahan yang sering mereka lakukan adalah mengira standar harus dijelaskan. Mereka pikir batasan bekerja lebih baik jika dikomunikasikan dengan jelas. Mereka percaya rasa hormat datang dari dipahami. Kedengarannya masuk akal, tapi tidak selalu benar. Saat kamu mengumumkan standar, kamu mengubahnya jadi diskusi. Diskusi mengundang pengujian, dan wanita tidak menghormati standar yang perlu dibela. Kami menghormati